Akan make it separate. Oke. Ya. Nah, ada tahapan-tahapan perkembangan. Kemarin udah bikin kuliahnya ya? Kemarin. Tadi mungkin sudah ada dibahas juga tentang ini ya. Jadi ada struktur teori dari Sigmund Freud ya, Bapak psikoanalisis yang membagi jiwa manusia itu dalam tiga topografi, tiga lapisan bagian ya, kepribadian atau kejiwaan, dan tiga divisi struktur kepribadian ya. Nah, tiga lapisan kejiwaan ya, tiga lapisan mental kita itu terdiri atas lapisan sadar ya, itu conscious ya, yang di bagian atas ya di bagian atas laut itu ya. Nah, jadi itu katanya bagian kita sadari ya, conscious, disadari setiap saat semua hal-hal yang kita sadari itu di bagian ini ya, conscious. Kemudian ada namanya bagian unconscious. Unconscious ini bagian bawah sadar ya, bagian bawah sadar dari mental kepribadian kita ya. Jadi ini adalah semua hal-hal ya yang pernah terjadi di diri kita, memori-memori yang pernah kita alami, tapi pada saat sekarang ini sudah tidak kita ingat lagi, ya, sudah kita lupakan, ya, nah, ya, tapi dia tersimpan di dalam bawah sadar kita, ya, dan sewaktu-waktu bisa saja, ya, muncul naik ke atas, ya kan, naik ke atas permukaan lautnya itu ya kan, ke sadar ya, tapi dia harus melalui daerah namanya preconscious dulu ya, prasadar ya. Jadi ini adalah lapisan prasadar dari mental, dari kejiwaan kita ya, preconscious atau namanya prasadar ya. Jadi sebelum bisa ke sadar, kita sadari sesuatu itu harus melalui lapisan prasadar dulu namanya ya. Nah, untuk melalui lapisan prasadar itu kita harus berusaha ya, dengan mengingat kembali, berkonsentrasi atau melihat benda-benda, hal atau seseorang yang mengingatkan kita dengan objek-objek materi yang di bawah sadar tersebut ya. Oke. Nah, selain itu Sigmund Freud juga menyatakan adanya 3 bagian mental kepribadian ya. Ya, itu terdiri atas namanya id, ego, dan superego ya. Id, ego, dan superego ya. Id ini menganut prinsip kesenangan, pleasure principle ya, pleasure principle, prinsip kesenangan, dan sudah ada sejak setiap orang dilahirkan ya, menurut si ya. Nah, ya, jadi yang berkembang pertama kali pada diri setiap orang itu adalah id ini. Katanya struktur kepribadian id. Ya, makanya bayi baru lahir itu ya kan dia hanya mau kesenangannya saja ya. Nah, dorongan instingtual ya, dorongan biologisnya saja yang dipenuhi, ya kan? Nah, itu dia namanya id ya. Jadi komponen dalam diri kita ya yang membutuhkan ya kepuasan dengan segera, kesenangan dengan segera itu adalah komponen id ya. Nah, contohnya kalau kita lapar ya kan, kita berusaha secepat mungkin mencari makanan dan makan gitu ya. Nah, itu namanya id kita lagi bekerja ya. Oke. Nah, tapi kemudian akhirnya sejalan dengan waktu berkembang yang namanya ego pada diri kita ya, ego. Nah, ego ini menganut prinsip realitas. Reality principle ya. Menganut prinsip realitas atau reality principle ya. Jadi di sini seseorang dalam memenuhi keinginannya, dia sudah melihat bagaimana kesesuaian dengan sekitarnya ya, realitas kenyataan yang ada ya. Bisa nggak keinginannya itu terpenuhi dengan segera atau tidak ya? Contohnya tadi itulah ya kan, kalau lapar ya kan, nah, kita lihat ada makanan nih, kita lihat ke tempat yang lain ya, ada makanan ya. Nah, kalau kita hanya menolak saja, langsung kita makan itu, apalagi enak makanannya. Nah, tapi kalau kita memakai ego kita, nah itu kita harus mikir dulu, ini makanan siapa? Ya, ini masih bagus kak makanannya? Itu pertama ya kan. Terus ini makanan siapa? Nah, punya orang ya kan. Nah, kalau punya orang ya kita kan harus bilang dulu ya, boleh nggak misalnya dibagi makanannya ya kan gitu ya kan. Nah, itu namanya ego ya. Nah, kemudian
di akhir usia balita, ya, itu akhirnya mulai terbentuk superego, ya. Nah, ini kalau mengikut teori perkembangan kepribadian psikoseksual dari Sigmund Freud, ya itu namanya di akhir fase palik, ya. Di akhir fase palik itu mulai terbentuk superego, ya. Nah, superego, ya, di mana seorang anak itu mulai bisa membedakan mana hal-hal yang baik dan mana yang buruk, yang jelek, mana yang benar, mana yang salah, ya. Dan apa yang baik, yang ideal, yang dicita-citakannya, ya kan. Nah, itu kan superego, ya, ada dua, ya, superego conscience dan ego ideal, ya. Superego conscience itu tadi, ya, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang benar dan salah. Kalau superego ideal, ego ideal itu tadi, ya, dia mampu mencita-citakan, gitulah, ya. Jadi bisa merencanakan, ya, hal-hal ideal, hal-hal yang baik apa yang akan dicapainya, yang akan dilakukannya, seperti itu, ya. Nah, jadi ya, jadi tadi, ya, jadi contohnya seperti tadi, jadi tadi makanan, gitu, ya kan. Nah, jadi nggak langsung dimakan, gitu, jadi harus tadi, ya, apakah itu baik untuk dia atau tidak, ya kan. Kemudian permisi dulu dengan orang, seperti itu, ya. Nah, ya, kalau misalnya orang yang ngasih, ya udah tahan dulu lah, ya kan, cari makanan lain, seperti itu, ya kan. Nah, ya, jadi gitu, ya. Kalau ego hanya mengandalkan ego saja, mungkin aduh, udahlah, sedikit aja lah, kan orangnya nggak tahu, ya kan, kalau sedikit aja diambil, ya kan, walaupun nggak dikasih, udah lapar kali ini, ya kan. Nah, tapi kalau seperti itu nggak boleh, itu namanya mencuri, kan, gitu, ya. Nah, sini ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai moral-moral itu ada di superego ini yang mendasarinya, ya. Nilai-nilai, norma-norma, agama, hukum, ya, kesusilaan, nah, itu dia yang melandasi dari superego ini. Makanya dia ini menganut prinsip moral principle, ya. Ada prinsip moral yang dianut sebagai dasar dari superego ini, ya. Jadi dia nggak bisa hanya, ya, bisa nggak dilakukan, ya kan, mampu nggak, bisa nggak, gitu, ya kan. Nah, itu kan kalau hanya ego saja, ya, realitasnya saja, ya kan. Bisa nggak diambil di makanan sedikit, kan nggak ketahuan kok sedikit aja, ya kan, ganjal sedikit lah bisa, ya kan. Tapi kalau superego, berdasarkan superego kita nggak boleh, itu tetap saja namanya, walaupun sedikit, apa aja namanya mencuri, ya kan, nggak boleh. Nah, itu, ya. Oke, itu, ya, kira-kira sedikit, ya, tentang perkembangan teori struktur dan topografi kepribadian ini, ya. Kenapa ini perlu saya mulai dari sini? Karena mekanisme pertahanan ego, nah, itu berasal dari ini, ya, dari ego ini, bagian ego yang di preconscious dan unconscious, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ego ini kan dia bisa ada yang sadar, yang kita sadari, ada yang di prasadar, dan ada yang di bawah sadar, ya. Nah, mekanisme ego itu berasal dari mekanisme di mana untuk mempertahankan ego tetap berfungsi dengan baik dari hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan, ya. Nah, yang menyakitkan, menyedihkan, yang merugikan ego diri kita, ya, ego kita itu, maka bawah sadar, unconscious dari ego, ya, nggak bisa pula pakai ini pointer, ya. Bawah sadar dari ego itu bisa nampak, ya, seperti ego itu kan, yang super ego sebelah kiri ada yang di conscious, ada di conscious, ada yang di unconscious, ya. Nah, kalau yang it itu dia bawah sadar semua, ya, bawah sadar semua, ya. Makanya itu dorongan apa kita tuh sebenarnya bawah sadar, ya, dorongan biologis kita itu, ya kan, ya, baik ya, makan, ya, apa, termasuk seksual, ya, tidur, semua bawah sadar, ya. Nah, tapi yang lain-lain itu yang super ego dan ego itu dia ada yang sadar, perasaan bawah sadar. Nah, lapisan bawah sadar dari ego inilah yang nanti sebagai sumber munculnya berbagai jenis mekanisme pertahanan ego yang akan kita bahas, ya. Oke, nah ini adalah fase-fase perkembangan dari mekanisme pertahanan ego, ya. Oke, ini mulai dari lahir, kemudian apa yang kalau di tahap awal ini, kalau di fase oral, ya, dari teori perkembangan. Jadi memang terkait juga lagi, ya, dengan teori perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud, ya. Nanti ada MPE yang namanya proyeksi, denial, dan introyeksi. Nah, kemudian nanti di fase, jadi Born ini fase oral juga, ya, fase oral. Kemudian di fase anal, dia ada namanya reaksi formasi, isolasi, dan regresi.
ya. Kemudian di fase balik ada interpretasi. Contohnya ini ya, represi simbolisasi munculnya di fase ini maksudnya ya. Dan fase laten bisa muncul sublimasi ya. Oke. Kemudian kita masuk sekarang ke MPE-nya. Dibagi atas 4 kelompok ya. 4 kelompok namanya narsisistik, imatur, neurotik, dan matur ya. Nah, yang bagus yang mana? Yang bagus tuh cuman yang nomor 4, namanya matur ya, matang ya. MPE yang matang. Ya, yang lain jadi bagaimana? Yang lain tuh dia istilahnya tuh adalah psikopatologis. Nah, ya, jadi patologis dia ya, psikopatologis. Yang fisiologis yang bagus itu yang matur defense ya. Nah, ya jadi kalau seseorang untuk mengatasi masalah ya, konflik dalam dirinya, dia memakai MPE yang matur, nah itu bagus, dia akan tetap bertahan, dia bisa survive, dia bisa adaptif ya, akan mampu menjaga ketahanan mental dia ya, kewarasannya ya. Nah, tapi kalau dia memakai MPE yang nomor 1, 2, 3, narsisistik, imatur, atau neurotik, wah ini hati-hati, bahaya ya. Kalau dia memakai sedikit saja mungkin nggak masalah, tapi kalau berkelanjutan atau berlebihan, nah ini bisa memicu terjadinya berbagai macam gangguan mental atau gangguan kejiwaan ya. Oke, nah sekarang kita masuk satu-satu ya. Yang dari kelompok narsisistik, MPE narsisistik, yang pertama contohnya denial ya. Denial inilah menghindari kesadaran realitas yang negatif ya, kesadaran realitas yang negatif ya, ini yang menyakitkan bagi dirinya itu ego ya. Jadi kenyataan yang menyakitkan itu dibantahnya ya, dibantahnya gitu ya. Jadi contohnya ini pasien dengan tumor ganas ya, ini kanker lah ini ya, tapi dia menyatakan sama orang bahwa dia sehat-sehat aja ya. Dia nggak punya penyakit, dia nggak punya sakit kanker, ya. Nah itu, padahal dia tahu bahwa dia sedang mengalami sakit kanker gitu ya. Nah itu contohnya denial yang membawa apa ya? Ya denial kan dari bahasa Inggris ya, kita ya bisa ini terjemahan bahasa Inggrisnya ya kan, denial ya, membantah gitu ya, menghindari ya, gitu ya, menghindari kenyataan, membantah ya. Kemudian yang kedua, MPE di kelompok narsis adalah distorsi. Distorsi ya, distorsi ini dia membentuk kenyataan yang baru ya, berdasarkan disesuaikan dengan kebutuhan dari dalam dirinya ya. Kenapa? Karena kenyataan eksternal yang ada itu dianggap menyakitkan bagi dirinya, bagi jiwanya, bagi egonya ya, sehingga itu harus dirubah supaya bisa sesuai dengan keinginan dari dalam dirinya ya. Nah ini contohnya mencakup keyakinan megalomania yang tidak realistik, halusinasi, ya, delusi, ya, waham, ya, delusi ini waham, ya, waham yang diharapkan sesuai dengan keinginan dari dalam dirinya, dan menggunakan perasaan waham superioritas, ya, gitu ya. Nah, jadi MPE distorsi ini, dari sini kita tahu ya, MPE distorsi ini kalau dipakai berlebihan bisa munculkan gejala-gejala psikotik, ya, psikosis, ya, waham atau halusinasi, ya. Kemudian proyeksi itu apa ya? Kayak proyektor gitu ya, mengarahkan keluar gitu ya, mengarahkan keluar gitu. Jadi penerimaan dan reaksi terhadap sesuatu dorongan, impuls yang dari dalam diri yang tidak diharapkan, kemudian itu diarahkan ke luar dirinya, ya, seolah-olah berasal dari luar dirinya atau akibat dari luar dirinya, seperti itu. Jadi kalau dia misalnya melakukan suatu kesalahan, itu bukan karena dirinya salah, tapi karena ada orang lain yang mendorong dia melakukan kesalahan tersebut, ya. Oke, kemudian imatur, kelompok imatur. Nah, ini ada namanya acting out. Acting out ini ekspresi yang tidak disadari ya dari satu tindakan untuk menghindari kenyataan yang menyakitkan dari perasaannya, ya. Jadi fantasi yang tidak disadari yang hidup di dalam perilakunya, ya. Jadi contohnya ini seseorang ya yang sebelumnya sudah nggak suka sama kawannya gitu lah ya, marah dengan kawannya. Jadi begitu berjumpa
tatap muka langsung dengan kawannya ini, ya kan, dia tanpa basa-basi langsung memukul, meninju si kawannya ini. Nah, gitu ya. Itu namanya acting out, ya. Jadi langsung mengeluarkan kemarahan, kegelisahan, ya, emosinya itu diekspresikan langsung dalam bentuk tindakan, nah, gitu ya. Ya. Jadi ini contoh ya. Jadi bisa macam-macam tindakannya itu. Ini kalau dia marah tentu memukul, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang itu ya. Sekarang ini banyak itu. Tapi kalau dia misalnya suka gitu ya, bisa tiba-tiba mungkin langsung sama seseorang lawan jenis, misalnya langsung dipeluknya gitu, bahkan diciumnya gitu ya. Nah, ini kalau yang dia nggak mampu menahan ini ya, impuls seksualnya gitu ya. Nah, bisa ya. Nah, itu kan di masyarakat sekarang ini lagi banyak seperti itu ya kan. Nah, sampai melakukan begal-begal seperti itu ya. Nah, bisa jadi bisa dalam bentuk kekerasan fisik ataupun seksual gitu ya. Kemudian MPE blocking. Blocking ini secara tiba-tiba berhenti ya, berhenti berpikir, perasaan dan impuls yang yang terlibat dalamnya ya. Karena apa? Karena sesuatu yang sedang dibicarakan itu menyakitkan bagi dirinya ya, bagi jiwanya, bagi egonya ya. Jadi dia melakukan represi, ya, penekanan, ya, terhadap ketegangan yang muncul ya ketika pembicaraan, impuls, perasaan, ya, tersebut diungkapkan atau sedang dibicarakan, ya. Jadi langsung di stopnya dihentikan. Kemudian ada namanya hipokondriasis. Hipokondriasis ini adalah, ada tahu lah ya, ini kira-kira berlebihan ya. Berlebihan, keluhan-keluhan fisiknya diungkapkan secara berlebihan ya gitu ya. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian introyeksi. Introyeksi ini kebalikan dari proyeksi tadi ya. Nah, jadi introyeksi ini dia di neuro apa ya, di bagian di apa ya, neurotik, tadi kan di narsisistik ya. Jadi dia menginternalisasi. Kalau proyeksi tadi eksternalisasi ya, dia kebalikannya ke dalam ya. Jadi semua ada permasalahan, konflik dari dalam dirinya itu semua akibat kegagalan di dirinya gitulah ya. Nah, ini bagus sebetulnya ya kan. Tapi kalau berlebihan tentu jadi nggak bagus juga ya. Jadi pasien nanti lama-lama kalau yang contohnya ini, kalau yang proyeksi tadi dia paranoid ya, biasanya jadi paranoid. Kalau interaksi ini dia bisa jadi depresi orang ya. Kemudian perilaku pasif agresif. Nah, ini dia mengekspresikan agresinya ya, ketidaksukaannya dengan cara tidak melakukan apapun ya, dengan cara-cara yang pasif misalnya seperti itu ya. Nah, jadi apa ya, ya kan biasanya orang melakukan suatu tindakan yang agresif itu secara aktif ya, dengan cara melakukan sesuatu tindakan, tapi ini dia tidak dengan cara tidak melakukan tindakan gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya, ini apa ya? Ini dia makan kue. Nah, dia sebetulnya ini ya, mau makan kuenya ya, lapar ya gitu kan, tapi daripada dimakan kawannya, dia makan gitu ya. Tapi dia menganggap bahwa supaya tidak dianggap bahwa dia memang sengaja merebut itu, dia bertindak agresif, maka seolah-olah dia nggak tahu gitu ya. Nggak tahu bahwa kawannya itu menginginkan kue tersebut juga. Gitu. Ya. Kemudian regresi. Regresi ini kembali ke fase kepribadian sebelumnya ya, dari perkembangan. Jadi ini contohnya paling sering ini mengompol kembali ya. Jadi apa, sesuatu yang sudah bisa dilakukan. Jadi misalnya seorang anak yang sudah bisa buang air besar, buang air kecil sendiri, tiba-tiba jadi mengompol kembali gitu ya, karena ada suatu permasalahan ya. Jadi biasanya di sini katanya adiknya lahir ya. Oke, kemudian skizoid fantasi ini adalah suatu fantasi autistik ya, yang berdasarkan suatu konflik ya. Di sini menghindari. Jadi di sini contohnya seorang laki-laki dengan disfungsi ereksi bermimpi melakukan suatu pesta seks ya. Ini jadi fantasi yang berlawanan ya. Jadi sesuai dengan keinginannya karena kegagalan dalam realitas kehidupan nyatanya itu ya. Kemudian somatisasi ini mirip kayak hipokondriasis tadi. Jadi mengarahkan ke dalam keluhan-keluhan fisik dirinya ya, suatu permasalahan, konflik, kesedihan di dalam diri.
ya. Nah, jadi ini karena sering diejek, dibully di sekolah, seorang anak jadi sering mengalami sakit perut katanya itu contohnya. Oke, nah tadi tuh yang imatur, sekarang yang neurotik ya. Neurotic defense ya. Ini ada namanya controlling ya. Controlling ini berusaha memanage suatu kejadian objek supaya dapat meminimalkan kecemasan ya. Nah, ini bagus ya kan. Ini contohnya dia ingin menghadapi ujian, maka dia belajar siang dan malam ya, walaupun nggak bagus juga ya kan. Ini begadang jadinya belajar siang dan malam, yang begadang berhari-hari seperti itu ya. Nah, ya kira kan besoknya jadi nggak bagus ya untuk kesehatan gitu ya. Tapi ya itu namanya ya mengantisipasi bagus lah karena mungkin dia sebelumnya kurang belajar seperti itu. Ya ini pasti banyak dilakukannya kan. Nah, gitu ya. Kemudian namanya displacement. Ya, tapi dia kalau sedikit mungkin ya masih bisa, masih bagus ya. Tapi kalau berlebihan dilakukan, ya sering-sering begadang kan jadi nggak bagus ya kan. Nah, itu. Kemudian displacement ini mengalihkan emosi ataupun dorongan dari satu pikiran ke orang lain yang memiliki persamaan bentuk ataupun kualitas. Jadi misalnya seorang perempuan yang dikhianati oleh tunangannya, jadi dia ingin membalas, ya, tapi dia nggak bisa membalas lagi ke pasangannya tadi, tapi dia membalasnya ke laki-laki lain, ya, gitu. Laki-laki lain yang mungkin ada hubungan dengan mantannya tadi, ya, atau mirip dengan mantannya tadi, atau kawan dekat mantannya tadi. Jadi dia akhirnya berusaha berpacaran dengan laki-laki tadi, tapi kemudian diputuskannya, jadi seolah-olah seperti dia membalas gitu ya, membalas perbuatan dilakukan padanya gitu ya. Nah, itu namanya displacement. Jadi dia marah, emosi mau membalas kepada seseorang, tapi nggak bisa langsung ke orang itu, jadi ke orang lain dibalasnya. Jadi itulah namanya displacement ya. Eksternalisasi ini hampir sama kayak proyeksi ya. Kemudian ada nama inhibisi, ini secara sadar membatasi fungsi ego, ya, kesendirian, kombinasi untuk menurunkan kecemasan yang berdasarkan dari suatu konflik. Ya. Kemudian ada namanya intelektualisasi, ini hampir sama ya, tadi kayak controlling tadi ya, menggunakan alasan-alasan tertentu untuk membenarkan tindakan ataupun perilakunya ya. Nah, ini untuk menghindari ekspresi afektif yang salah ya. Contohnya ini ya, seseorang sudah didiagnosis dengan suatu penyakit terminal, akan fokus mempelajari segala hal tentang penyakit tersebut untuk menghindari distres ya, dan menjaga dari situasi yang nyata ya. Kemudian ada isolasi. Isolasi ini memisahkan atau memisahkan ya, mengisolasi, menutup diri dari suatu perasaan yang bisa menyakitkan bagi dirinya ya. Ini contohnya seorang teller bank yang tetap berusaha tenang ya, tidak terlihat frustrasi ya setelah suatu pencurian ya, tapi setelah itu dia nangis dan ya itu ya menyesali diri seperti itu ya. Nah ini biasa ya kan, jadi ketika seseorang merasa supaya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan sedih sama orang lain, dia tetap berusaha tenang ya, berusaha ditahan-tahankannya emosinya ya. Nah gitu ya, tapi habis itu setelah nggak ada orang lain lagi, dia sendirian, nah, akhirnya baru meledak gitu ya emosi perasaannya ya, nangis, berteriak, marah gitu. Nah itu namanya isolasi ya. Kemudian namanya rasionalisasi, ya ini mirip intelektualisasi tadi ya. Kemudian ada namanya disosiasi, ini secara tiba-tiba seseorang itu melepaskan emosinya ya, kemudian bisa sampai terlepas dari identitas personalnya ya, dan ini bersamaan biasanya dengan suatu masalah konflik emosional yang terjadi ya. Nah, ini biasanya nanti bisa dalam bentuk hysterical conversion ya. Jadi bisa seseorang itu tiba-tiba jadi sakit ini ya, tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba kayak nggak, susah melihat, kabur penglihatannya atau susah mendengar ya.
Padahal sebetulnya bagus ya, pas diperiksa mata itu tadi kan matanya bagus, kupingnya bagus, ya ototnya bagus ya. Nah, tapi ya itu karena tadi baru mungkin sebelumnya ada konflik ya, baru mendengar suatu bencana musibah yang dialami oleh orang-orang disayanginya, nah itu bisa terjadi ya disosiasi. Kemudian reaksi formasi ini adalah mentransformasi suatu impuls yang tidak diinginkan ke bentuk yang berlawanan ya. Contohnya ini seorang perempuan yang diganggu oleh perasaan tertarik kepada teman suaminya, ya supaya nggak kelihatan, ya supaya dia bisa melawan perasaan itu, maka dia berusaha bersikap kasar kepada teman suaminya tersebut. Nah, itu ya. Jadi suatu dorongan, ya, keinginan yang nggak akan bisa diterima oleh realitas, ya kenyataan, itu dia berusaha untuk melakukan hal yang sebaliknya, nah, gitu ya, ketika reaksi formasi. Oke, kemudian represi ini adalah menahan ya, menekan keinginan yang tidak bisa diterima oleh realitas ya dari dalam pikiran, ide-ide kesadarannya ya. Bisa dibagi dua, ada primer dan sekunder. Kalau yang primer itu menahan dorongan, keinginan yang memang nggak akan bisa diterima oleh realitas. Jadi, ini contohnya ya, menahan dorongan impuls seksual yang terlarang, gitu ya kan? Ya nggak boleh ya kan? Kalau memang belum berpacaran, belum menikah kan nggak boleh ya kan? Belum, gitu ya. Kalau yang sekunder ini dia menahan suatu pengalaman ya. Dari suatu pengalaman, memori dari suatu kejadian sudah terjadi, itu perasaan-perasaannya itu ditekan yang terkait dengan pengalaman tersebut. Jadi contohnya ini ya, melupakan ini ya, mengalami suatu pelecehan seksual atau masa anak-anak ya. Namanya sekunder represi ya, sesuatu kejadian yang sudah terjadi ya. Kalau primer yang belum terjadi. Kemudian ada seksualisasi, ini mengalihkan, ini seperti simbolisasi juga ya, dia dorongan-dorongan seksual yang tidak bisa diterimanya ke dalam ini ya, bentuk ya misalnya menyimpan suatu benda-benda yang melambangkan tentang seksualitas seperti itu ya. Nah, ini yang bagus nih mature defense ya. Contohnya adalah altruisme. Altruisme ini menggunakan pelayanan, sikap pelayanan yang lebih daripada biasanya ya kepada orang lain ya, di mana dia memang butuh suatu hal tersebut. Jadi misalnya ini suatu pelayanan dari seorang bawahan kepada atasannya gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari adanya suatu konflik masalah, maka dia akan berusaha melayani atasannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan tugas-tugasnya, gitulah kira-kira ya. Nah, itu. Kemudian ada namanya antisipasi. Antisipasi ini ya seperti mengantisipasi lah ya, merencanakan sesuatu ya kalau kira-kira di masa depan ada risiko terjadi suatu masalah, kegagalan seperti itu ya. Nah, contohnya yaitu kalau misalnya mau ujian mungkin ya 2 minggu lagi, 2 seminggu lagi, yaitu belajarnya mulai dari sekarang ya kan, nggak kayak tadi ya kan, baru 1 hari sebelumnya baru mati-matian dia begadang ya kan belajar ya gitu ya, SKS sistem kebut semalam, nah itu ya berarti dia tidak melakukan antisipasi ini. Kemudian ascetisisme ini menghilangkan suatu perasaan kesenangan ya supaya jangan terlampau berlebihan ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi dia seseorang pada saat gembira tapi tidak mengekspresikannya secara berlebihan di depan orang lain ya, gitulah ya. Nah, gitu ascetisisme. Kemudian humor. Humor ini mengekspresikan perasaan-perasaan tidak nyaman, tidak suka, tapi dengan cara yang tidak menyinggung ya, sampai menyinggung orang lain seperti itu ya. Jadi bercanda gitu ya kan ya. Orang yang bercanda kan ya saya sebagai suatu sindiran gitu ya. Tapi kalau dilakukan secara serius kan bisa bikin orang lain marah ya gitu ya. Tapi kalau dibikin dengan bercanda biasanya tidak ya kan gitu ya. Orang lain pun biasanya ya merasa senang aja, gembira ya, walaupun ya sadar juga itu bukan suatu sindiran ya gitu ya. Kemudian sublimasi ini mengarahkan suatu dorongan yang tidak bisa diterima ke suatu jalur supaya dia bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, masyarakatnya ya. Nah, ini contohnya ya seorang remaja yang suka berantem gitu ya, suka berkelahi ya, maka dia akan berusaha belajar bela diri, karate singkatnya ya. Nah, itu namanya sublimasi ya.
Kemudian supresi ini mirip KWA represi, tapi di sini dia secara sadar ya, secara sadar dia memahami bahwa suatu kejadian yang menyakitkan, konflik di masa lalu itu memang sudah terjadi, tidak bisa dihindari, dan dia harus mengambil pelajaran dari suatu kejadian yang mungkin menyedihkan tersebut, ya, menyakitkan tersebut, ya. Jadi di sini dia sudah ada sesuatu yang positif yang diambil ya dari menekan suatu memori yang menyakitkan di masa lalu, ya. Kalau represi tadi dia hanya sekedar menekan saja, wah, pokoknya aku lupakan gitu ya, tapi dia tidak berusaha memahami kejadian yang menyakitkan tersebut. Dia tidak berusaha mengambil hikmah atau pelajaran dari kejadian yang menyakitkan di masa lalu tersebut, ya. Oke, udah selesai tentang MPE ya. Selanjutnya kita tentang gangguan kepribadian ya. Oke, waktunya udah. Bentar ya. Oke, ya ini gangguan kepribadian. Ini sama ya, ini dulu ini topiknya Profil Media Dr. Mustafa ya. Sekarang sudah bertukar kami. Oke, jadi gangguan kepribadian ini adalah suatu pola perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai budaya yang normal, ya, yang menetap, ya, relatif menetap, ya, dari sudah dialami sejak remaja atau dewasa awal, ya, kemudian ya stabil, dialami terus, ya, kemudian memicu suatu penderitaan, ketidaknyamanan, dan suatu hendaya, ya, suatu gangguan dalam hubungannya dengan orang lain dan dalam menjalankan fungsi kehidupannya sehari-hari, ya. Nah, itu nanti bedanya dengan suatu ciri kepribadian, ya, personality trait. Ciri kepribadian itu dia ya memang suatu ciri-ciri, sifat-sifat perilaku tertentu dari seseorang yang belumlah lagi sampai menyimpang dari suatu budaya di lingkungan sekitarnya dan tidak sampai mengakibatkan penderitaan atau gangguan dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Walaupun nanti ada ciri-ciri sifat yang ada di situ juga, ya, yang dialaminya, tapi dia tidak sampai mengakibatkan gangguan dalam fungsi-fungsi kehidupan dan tidak sampai mengakibatkan penderitaan, ya. Oke, di dalam DSM 4, di dalam DSM 5 yang terbaru juga sama, ya. Ada 3 kelompok A, B, dan C, ya. Kelompok gangguan kepribadian kelompok A itu ada paranoid, skizoid, skizotipal. Di sini dia orangnya eksentrik, ada persamaannya, ya, orangnya eksentrik, perilakunya unik gitu, ya, berbeda dengan orang sekitarnya. Ya. Nah, kalau yang cluster B dia nih orangnya biasanya suka dramatik, ya, dramatisasi, ya, impulsif dan menggoda seperti itu, ya. Nah, kalau yang cluster C di sini termasuk narsisistik, ya, narsisistik, ambang, antisosial, histrionik. Yang kelompok C ini pencemas orangnya, pencemas, penakut, nah itu, ya. Mungkin sini yang gangguan kepribadian obsesi kompulsif, ya, ya biasanya nanti jadi OCD, ya, walaupun nggak semua, ya, nggak semua gangguan kepribadian obsesi kompulsif jadi OCD, ya. Nggak semua juga OCD itu harus dari gangguan kepribadian, tapi biasanya kebanyakan, ya. Kemudian ada yang dependen, menghindar, ya, tergantung, ya, dependen, tergantung, dan avoidant, ya, menghindar, ya. Oke, ya, ini langsung aja lah ya ke masing-masing gangguan kepribadian. Oke, paranoid, yang pertama paranoid. Ya, ada ini gejala-gejalanya, ini, ya, sering menduga-duga, ya, tanpa adanya, menuduh tanpa adanya dasar yang jelas bahwa orang lain sedang melakukan tindakan yang merugikan dirinya, membahayakan dirinya. Jadi dia ini suka kali itu nengok orang gitu, ya, yang dikenalinya biasanya, ya. Itu kalau ada sesuatu yang nggak biasa aja, ya, dari cara orang lain tuh lihat dia, kawan itu nengok dia lain aja gitu, ya, langsung dia merasa, kawan ini kok gini ya nengok aku, ya. Kenapa? Apa nggak suka dia sekarang sama aku? Nah, gitu, ya. Apa ada masalah? Nggak suka dia sama aku, ya. Nah, apa dia mau melakukan sesuatu? Atau dia mau melakukan sesuatu yang jahat sama aku? Nah, gitu, ya. Nah, ini dia, ya, orang paranoid ini. Ya kalau hanya biasanya kalau hanya ciri, nah ini bedanya, kalau hanya suatu ciri kepribadian ya biasanya sampai
apa ada yang salah, apa ada yang lain gitu ya, sampai situ. Tapi kalau yang gangguan kepribadian ya sampai memang mungkin dia mau ini memang nggak suka sama aku ini, beda cara nengok sama aku, mau melakukan sesuatu yang jahat sama aku mungkin ya. Nah, sampai gitu dia ya kalau yang sudah sampai tahap taraf gangguan kepribadian ya. Kemudian ada suka preokupasi ya, suka memikirkan ya tentang suatu yang meragukan ya tentang kesetiaan ya dari teman atau sahabatnya ya. Nah, jadi ini orang suka ragu terhadap, nggak percaya sama orang lain gitulah ya, susah percaya sama orang lain gitu ya. Nah, dia suka meragukan akan kesetiaan orang lain, anggotanya. Jadi kalau jadi bos ini, waduh susah ini ya. Jadi payah kali mau jadi bawahannya ya, nggak dipercayainya ya, susah bisa dipercayai. Kemudian suka agak susah untuk memiliki kepercayaan diri ya pada orang lain ya, karena adanya takut bahwa informasi akan digunakan untuk jadi susah untuk memberikan suatu amanah tugas kepada orang lain ya. Jadi daripada gitu mungkin lebih bagus aku sendiri kerjain gitu ya. Nah gitu. Kemudian membaca sesuatu atau ancaman itu sebagai suatu hal yang berlebihan ya. Kemudian secara menetap suka menyimpan dendam, susah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, gitu ya. Orangnya pendendam. Kemudian suatu serangan pada dirinya atau reputasinya akan memicu suatu reaksi marah yang cepat. Ya. Kemudian ini tadi ya, suka menuduh walaupun tanpa bukti yang jelas akan kesetiaan pasangannya. Nah, gitu ya. Tadi teman-temannya, ini sekarang pasangannya ya. Oke, ya, pasangan hidupnya ya, suami istri atau pacarnya mungkin ya kan, ya. Nah, gitu ya. Tadi yang paranoid ya, itu pokoknya kira-kira gitu ya, orang dapat dipahami lah ya, paranoid ya, suka curigaan, pendendam ya, nggak susah percaya dengan orang lain seperti itu. Kemudian yang kedua skizoid ya, dari kelompok A ini ya. Yang skizoid ini gimana? Nah, dia orangnya ini kayak kayak antisosial gitu ya, penyendiri. Walaupun nanti ada ya gangguan kepribadian antisosial ada sendiri ya, tapi ini beda ya. Tapi memang sering disalahartikan ya kalau di remaja atau di masyarakat umum ya, orang ini kayak orang yang ansos istilahnya sekarang ya, antisosial gitu ya. Kenapa? Karena dia menyendiri, suka menyendiri orangnya kalau yang skizoid ini ya. Suka menyendiri. Jadi dia susah untuk berteman, memiliki hubungan pertemanan yang dekat dengan orang lain gitu ya. Jadi kalaupun ada kawannya itu hanya berapa orang gitu ya, 1-2 yang dekat gitu ya, gitu ya. Kemudian sering memilih aktivitas yang sendiri saja, ya nggak suka ya kalau ngerjain tugas rame-rame, nggak suka, bagus aku ngerjain sendiri aja tugasnya gitu ya. Kemudian sedikit sekali punya pengalaman seksualitas atau ini ya romantis gitu lah ya. Ini kok jadi seksual terus ini ya, dibaca ini ya, seksual ini bisa dibaca romantis juga ya, perpacaran. Jadi susah untuk berpacaran. Jadi jangankan untuk ini ya, punya pasangan hidup, suami istri menikah gitu ya. Jadi berpacaran aja susah gitu ya. Biasanya ini apa ya, orang-orang yang sampai udah berumur ya tapi belum punya pacar ya, yang menjomblo ya. Lama jomblo lama ya gitu ya. Ini payah punya pacar gitu ya, apalagi untuk menikah. Ini biasanya orang-orang yang skizoid ini ya, punya gangguan kepribadian skizoid. Kemudian mengambil sedikit saja kesenangan dari aktivitas ya. Jadi orangnya nggak suka mengekspresikan sesuatu kesenangan, kegembiraan ya. Walaupun kebaliknya ya, walaupun ada lagi sedih, udah pun nggak ini. Orangnya kayak apa ya, kayak cool gitu ya, kalem kali gitu orangnya. Nah, ya kalau dia senang nggak nampak terlihat gembira kali gitu ya, atau kok sedih nggak nampak kali gitu. Jadi orangnya ya apa ya, kayak datar gitu aja, orangnya datar gitu ya. Kemudian ya, jadi mengambil kawan dekat itu ya hanya dari yang betul-betul keluarga dekat aja gitu ya mungkin ya. Kemudian memperhatikan ini ya, kritikan, pujian dari orang lain itu nggak terlampau mempengaruhinya gitu ya, nggak terlampau mempengaruhinya. Ya nanti ini beda ya, kebalikan ini nanti orang yang histrionik ya, wah ini
respon kalau diejek atau di apa orang yang dipuji orang atau diejek orang udah berlebihan kali ya. Kalau ini dia enggak, biasa-biasa aja gitu ya. Nah, kemudian ya emosional coldness, ini tadi saya bilang ya, jadi orangnya kayak kalem, cool gitu ya, seperti makanya susah terlibat ya dengan emosi orang lain di sekitarnya gitu ya. Nah, yang ketiga dari kelompok A ini skizotipal ya. Skizotipal ini pun apa ya, agak aneh, orangnya ini banyak percaya dengan hal-hal yang berbau magic, sihir ya gitu ya. Nah, dia punya keyakinan, nah ini ya, clairvoyance, telepati ya, ataupun sixth sense ya. Nah, ini kadang-kadang ya kalau waktu anak-anak atau remaja ya sering dianggap sebagai anak-anak yang indigo seperti itu ya. Nah, seperti ini bisa ya. Dia punya pengalaman persepsi yang tidak biasanya tentang dirinya ya. Jadi dia merasa seperti ini. Kalau dia lagi sedih itu biasanya cuaca akan menjadi mendung ya, kalau nggak akan turun hujan ya, pokoknya akan mungkin cerah gitulah ya. Nah gitu, dia punya, ada orang-orang seperti itu keyakinannya ya. Nah, gitu. Kemudian dia punya cara berpikir dan berbicara yang ya lain daripada yang biasa ya. Kemudian punya ide-ide, dia pun sama ya, mirip-mirip ya, punya ide-ide kecurigaan juga ya. Kemudian juga afeknya juga kadang inappropriate, nggak sesuai ya. Kemudian penampilannya biasanya agak unik, sentrik, beda dari yang lain gitu ya. Nah, biasanya dia ini orang-orang yang skizotipal, banyak contohnya dia suka misalnya pakai baju-baju gelap gitu ya, pakaian-pakaian yang gelap ya, atau kebalikannya ya. Pokoknya bajunya itu yang terang ya, putih gitu ya, ya. Nah, pokoknya gitu-gitulah ya, atau bentuknya yang agak aneh gitu ya, selain daripada yang lain ya, gitu. Kemudian sulit ya, ini mirip juga dengan yang skizoid ya, susah untuk menjalin pertemanan dengan orang lain ya, ya, dan juga suka dipenuhi dengan kecurigaan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke kelompok yang B ya, klaster B dari gangguan kepribadian. Ini yang antisosial. Nah, jadi antisosial ini ya memang mirip seperti tadi, ada seperti yang skizoid tadi ya, dia susah. Tapi sebetulnya di sini dia betul-betul anti ya, dia melawan norma-norma sosial. Nah, gitu dia ya. Norma-norma sosial itu dilawannya. Jadi dia orangnya nakal ya. Kalau mau temu anak-anak ini orang anaknya nakal ya. Suka memberontak, melawan, nggak patuh ya. Nah, jadi suka kalau dia sudah remaja atau dewasa melakukan tindakan-tindakan kriminal ya. Pokoknya kesenangannya apa yang dia suka itu dilakukannya, ya, nggak peduli dia kalau melanggar hukum salah itu ya kan. Nah, ya. Jadi ini betul-betul ini ya, super egonya udah sangat bermasalah di sini, sangat nggak dipakai ya, ini kalau orang-orang yang sosial ini. Kemudian orang impulsif, kalau lagi emosi udah emosi, marah ya kan. Nah, nggak peduli siapa yang dimarahinya ya kan. Itu susah untuk berpikir dengan jernih gitu ya, mengendalikan emosi susah ya. Kemudian irritable agresif, sama ya kan, iritabilitas agresif ya. Jadi kalau dia emosi marah berantem ya tadi langsung aja. Jadi kalau ada apa kayak acting out, tuh sering lakukan ini ya sama MPA acting out, jadi sama orang dengan gangguan kepribadian antisosial ini ya. Pokoknya nggak suka ada sama orang langsung dihajarnya, dipukulnya gitu ya kan. Ya. Kemudian ya dia tidak peduli dengan keadaan orang lain, dia ini tega ya, melakukan suatu tindakan yang melukai orang lain bahkan membunuh ya, dia tega ya. Dia kalau orang biasa kan ada aduh kasihannya, enggak ada, dia tidak ada kasihan sama orang yang antisosial ini ya. Kemudian tidak punya rasa tanggung jawab ya, dia nggak punya tanggung jawab ya. Kemudian ya kehilangan rasa rasionalisasi ya. Dan suka berbohong satu lagi ya, suka berbohong, menutupi suatu kesalahan yang dilakukannya ya, sehingga baik juga ini ya, orang-orang yang biasanya terlibat dalam kriminal ya, geng-geng ya, mafia, ini orang-orang yang dan banyak orang yang di penjara itu ya yang suka residivis ya. Mereka tidak susah untuk mengambil pelajaran dari suatu hukuman yang diberikan kepadanya ya, mereka sulit mengambil pelajaran dari itu ya. Jadi mereka suka jadi nih apa istilahnya residivis ya, keluar masuk penjara seperti itu. Nah itu banyak orang-orang seperti itu yang memang dia punya gangguan kepribadian
antisosial ini ya setelah dilakukan pemeriksaan ya, penilaian pada kepribadian mereka ya. Nah, kemudian namanya gangguan kepribadian ambang ya. Nah, ini dia menghindari usaha-usaha menghindari kenyataan yang menyakitkan, pola hubungan yang tidak stabil ya. Jadi ini istilah dulu emosinya nggak stabil ini ya orang-orang gangguan kepribadian ambang ini. Jadi ada ya permainan cepat dari suatu perasaan senang dan sedih gitu ya, perasaan berharga dan perasaan tidak berharga seperti itu ya. Nah ini biasanya apa ya, banyak yang mengalami gangguan-gangguan bipolar ini dari awalnya dari ambang ini bisa ya, bipolar atau depresi ya, gangguan-gangguan mood ya. Kemudian gangguan dalam identitas ya, bisa kadang-kadang nggak stabil ya, bisa tiba-tiba juga disosiatif dia ya, citra dirinya jadi nggak stabil gitu ya, impulsif juga dia ya, dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti dirinya, bahkan bisa sampai suicidal behavior, menyakiti dirinya ya, atau self mutilating ya. Nah, orang-orang yang itu aduh stres untuk aduh ya, habis itu dia nggak tahan lagi ya, dia punya impulsif untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, itu dia termasuk dalam borderline gini ya, gangguan kepribadian ambang ini biasanya ya. Orang-orang yang suka menyakiti dirinya kalau lagi stres ya, lagi ya merasakan penderitaan emosi yang sangat berat gitu ya, dia akan menyakiti dirinya untuk menghilangkan perasaan itu. Nah ini biasanya itu dia punya gangguan kepribadian ambang ini apa ya, borderline. Mood yang tidak stabil, perasaan kekosongan yang kronis ya, inappropriate ya, ide-ide paranoid yang terkait dengan stres ya, ataupun simptom disosiatif yang berat ya. Oke, histronic. Orang histronic ini dia seperti lawannya skizoid tadi ya. Kalau yang tadi suka kali menyendiri, ini suka kali berkawan, suka kali rame-rame, suka kali heboh orangnya ya, suka dramatisasi orangnya ya. Ya kalau yang tadi, yang skizoid tadi, orang yang dikenalinya pun ya kan, bisa aja dia nggak mau ini ya kan, nggak mau ditegurnya ya kan, dia nggak nengok aku kok, nggak pernah nengok dia kan, nggak pernah negur dia. Kalau dia negur dulu baru aku tegur ya kan, itu kalau skizoid. Tapi kalau sekarang ini orang nggak dikenal pun ditegurnya ya kan, sampai bingung siapa kawan ini ya kok negur gitu ya. Ya sok akrab dia ya kan. Nah, ini orang histrionik. Iya, dia suka menjadi pusat perhatian dari orang lain ya, maka harus rame-rame dia ya kan, suka gaul ya, suka punya penampilan yang menggoda secara seksual, jadi bisa penampilannya menarik ini. Ya orang yang histrionik ini dia punya, kalau cewek dia dia berusaha suka dandan, make up ya, pakaian pun modis ya, pokoknya dia bisa menarik lah ya, menarik perhatiannya kan. Yang laki-laki sama ya, kalau laki-laki dia misalnya metroseksual ya kan, pokoknya inilah ya, udah kayak cewek juga ya, dia mungkin suka ke salon apa pokoknya biar terlihat rapi, klinis gitu ya. Nah kemudian tapi suka apa ya, mengekspresikan emosinya secara berlebihan, suka menggunakan daya tarik fisiknya untuk mendapatkan tujuan ya, suka mendramatisasi diri teatrically ya. Nah, ini apa, drama queen ya, ratu drama lah ini orangnya. Ya dia punya masalah sebetulnya masalah kecil, tapi kalau dia cerita sama orang kayaknya masalah itu besar kali gitu ya. Nah, gitu. Kemudian hubungan itu, dia punya hubungan kayak seolah-olah lebih akrab, lebih intim, padahal daripada yang sebenarnya gitu ya. Itu ya. Oke, kemudian narsisistik. Oke, narsisistik. Ini juga di klaster B ya. Punya apa ya, perasaan kebesaran diri yang berlebihan, merasa diri spesial ya, unik, hanya bisa dipahami oleh beberapa orang. Kemudian ya suka mengeksploitasi orang lain, kekurangan, sulit untuk berempati, bersimpati kepada orang lain ya. Nah ini hampir bersama di cluster B ya, nanti beda dengan misalnya cluster C itu dia suka berempati, bersimpati ya, tapi kalau di cluster B ini susah ya. Orangnya arogan ya, punya perilaku ya mirip-mirip lah ya ini ya, dia selain dia pingin jadi bos ya, diperhatikan orang lain ya, dia suka juga memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu ya, ini persamaan. Ini orang-orang yang suka makan orang lain demi kepentingan dirinya. Ini mirip ya. Ada di narsisistik ini, kemudian di histrionik dan di antisosial itu ada mereka ya, persamaannya.
Oke, sekarang masuk yang klaster C, kelompok C ya. Ini cemas, ini dependen. Dependen ini dia tergantung kepada orang lain. Susah untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari orang lain. Jadi biasanya dia ada 1 atau 2 orang, jadi tempat dia bergantung gitu ya. Biasanya kalau yang belum menikah itu ke orang tuanya atau orang lebih tua dari dia ya. Nah, kalau sudah menikah misalnya ke pasangannya ya, kalau ke suaminya. Jadi kalau harus ngapa-ngapain itu harus persetujuan suaminya ya. Ya mungkin kalau yang penting-penting mungkin ya. Tapi kalau ini hal yang kecil gitu ya. Bahkan hal yang kecil tuh harus minta nanya dulu ke orang tersebut gitu ya, baru dia yakin. Kalau nggak dia nggak yakin gitu. Jadi butuh ada persetujuan dari orang lain untuk bertanggung jawab supaya dia bisa merasa yakin melakukan sesuatu ya. Kesulitan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan. Juga dia kalau misalnya sebetulnya dia pengen gitu, tapi kata orang yang diyakininya itu, ya tempat dia bergantung, bilang nggak boleh, nggak usah, jangan. Ya, akhirnya ditahannya perasaan itu ya. Ya udahlah, nggak usah gitu. Kalau dia pengen kali gitu ya. Nah ini. Oke ya. Kemudian sulit untuk memulai ya, kesulitan dalam berinisiatif ya. Kemudian harus mendapatkan dukungan dari orang lain secara berlebihan supaya bisa yakin untuk melakukan sesuatu, perasaan tidak nyaman atau tanpa bantuan ketika sendiri ya, ketika tidak ada orang tempat bergantungnya tadi ya. Mencari, jadi kalau tidak ada bukan berusaha mencari dukungan dari orang lain lagi ya. Kemudian preokupasi dengan ketakutan kalau ditinggalkan oleh orang tempat dia bergantung tadi ya. Oke. Kemudian OCPD, Obsessive Compulsive Personality Disorder, ya ini ya mirip-mirip gejalanya ya. Dia orangnya perfeksionis, ya berusaha terpaku dengan aturan jadwal yang sudah dibuat ya sehari-hari ya. Misalnya hari ini hari Senin harus ngapain ya, jam segini harus ngapain gitu ya. Dan itu harus sesuai jadwal gitu ya. Nggak boleh ada yang tidak sesuai dengan jadwal ya. Kemudian ya biasanya orangnya workaholic, suka kerja berlebihan ya gitu ya. Ya biasanya dia juga punya pikiran konvensional, sulit untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain karena takut dia nanti jadi nggak bagus ya, hasilnya nggak sempurna gitu ya, harus dia sendiri yang buat ya, dan dia punya pikiran yang kaku ya. Nah begitulah ya. Kemudian ada namanya pasif agresif ya, ini tadi mirip ya, dari tadi apa ya, MPE-nya ini berarti dia MPE-nya pasif agresif ya. Nah, dia jadi dia kalau ada setuju dengan orang lain, dia berusaha melawannya tapi dengan cara-cara yang pasif gitu ya. Oke, mengekspresikannya dengan cara-cara yang bisa diterima ya. Nah, sering punya ragu-ragu antara tidak suka dengan berusaha menikahi ya. Kemudian namanya depresif ya, depresif ini ya, gangguan kepribadian depresif ya, ini sebetulnya nih apa ya, di tambahan ini ya di PPDGJ ya, di DSM sih nggak ada ini ya. Ya pada intinya sih dia banyak menggunakan MPE introyeksi ya, menyalahkan diri sendiri kalau ada kesalahan ya. Tidak mau menyalahkan orang lain ya, ke dalam diri sendiri, bukan diri yang salah, mau semuanya pesimistik orangnya, punya pikiran yang negatif ya. Dan ya sebetulnya orang lain salah juga, tapi yang peringkat itu salah dia ya, dia nggak mau berani nggak menyalahkan orang lain seperti itu ya, feeling guilty gitu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada topik kuliah kali ini. Ada yang mau ditanyakan mungkin, silakan. Izin bertanya dokter. Ya, Elvira ya. Ya dokter. Dok, saya kan pernah baca dok, untuk mendiagnosis kayak gangguan kepribadian itu dok, ada pendekatan kategorikal dan dimensional. Kalau dimensional tuh yang pendekatan gimana ya dok, cara kita diagnosisnya dok? Terima kasih dokter. Iya, dalam mendiagnosis suatu gangguan mental, ya biasanya itu tentu kita memakai kategorikal, itu ya, ada kategorinya ya, ada namanya aksisnya ya. Ada namanya aksisnya, yaitu ya kan ada aksis 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hanya di dalam psikiatri namanya diagnosis multiaksial ya. Itu contohnya ya. Kategorikal, dan diagnosis multiaksial tadi ya. Aksis 1 apa, aksis 2 ya. Aksis 1 itu gangguan mentalnya ya. Nah, misalnya skizofrenia, paranoid. Aksis 2 apa? Tadi gangguan kepribadian ya, atau ciri kepribadian, atau misalnya ada retardasi mental. Aksis 3 penyakit fisiknya.
Aksis 4, stresor psikososial. Aksis 5, fungsinya secara global ya. GAP scale, Global Assessment Function and Cost Scale ya. Nah, itu ya. Kalau secara kategorikal ya. Kalau secara dimensional, nah ini lain lagi ya. Dia ini biasanya baru berkembang belakangan. Jadi ya dari aspek apa seseorang itu ditinjau. Jadi dari aspek fungsi-fungsinya biasanya ya dimensional. Jadi fungsi afektifnya ya, fungsi moodnya bagaimana, kemudian tahu dari fungsi hubungannya dengan orang lain, relationship-nya ya. Nah, bagaimana? Apakah baik atau tidak fungsi pertemanannya, relasionalnya ya. Nah, kemudian dari pendidikan atau pekerjaannya ya, dimensi pendidikan atau pekerjaannya bagaimana fungsinya seperti itu ya. Ada gangguan atau tidak ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita sih secara formal kita pakai diagnosis yang kategorikal tadi ya, seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya mau dikembangkan lebih luas, boleh-boleh saja pakai yang secara dimensional tadi. Ya, tapi secara resmi kita tentu dalam proses pendidikan memakai yang kategorikal tadi ya, diagnosis multi-aksial tadi. Ya, kira-kira demikian ya, Kira. Dok, sama izin satu lagi, Dok. Ya. Izin bertanya, Dok, untuk batasan dari sikap seperti trait seseorang, Dok, yang secara alami itu, Dok, sama yang personality disorder gimana ya, Dok? Misalnya kan tadi OCD itu kan dia berfokus pada jadwal dan sebagainya, Dok. Oh ya, Gimana baik. batasannya? Bedanya dengan yang yang sudah gangguan atau yang masih ciri-ciri aja gitu ya? Ya, Dok. Ya, sebentar ya, mungkin saya tunjukkan lagi. Yang personality disorder. Nah, bentar ya. Ini kita ambil dulu lah yang contohnya yang ini ya. Nah, jadi ini ya obsesif kompulsif disorder ya. Nah, jadi ini yang sudah gangguan ya. Jadi kalau yang masih trait aja dia ya. Dia misalnya dia hanya dari berapa ini? Dari 8 ini ya. Dari 8 gejala-gejala ini dia biasanya hanya satu aja ya yang dimilikinya. Misalnya dia orangnya hanya suka ini ya, suka rapi gitu ya. Dia mungkin perfeksionis, tapi perfeksionis di bidang ini, misalnya yang nomor 1 ini ya, dia suka harus ini jadwal itu harus teratur gitu ya, dalam sehari-hari sesuai jadwal ya, perilakunya itu aktivitasnya seperti itu ya. Dan dia tapi masih bisa juga walaupun dia suka dengan kerapian, keteraturan gitu tadi ya, dia perfeksionis dengan itu, tapi dia masih bisa beradaptasi ya. Jadi ada sepertinya juga ya. Nah, tapi kalau yang sudah personality disorder seperti ini, dia biasanya sulit untuk dia sangat kaku, sangat rigid ya. Jadi dia ini ya. Di sini kan ada dia nomor 8. Nah, dia sangat rigid, kaku sekali dengan jadwalnya tadi. Jadi nggak bisa ya. Misalnya mungkin ada yang lebih besar ya, jadi dia misalnya di misalnya ini jam sekarang siang gini ya, siang ini jam 12 dia harus makan, nah gitu ya, nggak peduli ya, kayak manapun dia jam 12 tuh jam makan siang gitu ya. Jadi dia nggak peduli walaupun misalnya lagi rapat atau apa, ya udah, makanya dia mungkin kemana-mana selalu bawa kotak makanan ya. Dia langsung makan aja gitu ya. Nah gitu ya. Tapi kalau orang yang mungkin masih trait aja ya, masih ciri kepribadian, dia masih bisa menahannya ya. Oke, tapi dia sebetulnya sudah siap-siap maka dari disiapkan ya, tapi masih mampu ditahannya perilakunya itu ya kan. Oke, sebentar lagi kok gitu masih bisa ya. Tapi kalau yang ini dia nggak bisa ya. Kalau yang ini yang betul-betul personality disorder ini dia sudah nggak mampu lagi dia untuk menahannya itu ya. Nah, jadi begitu kira-kira ya, Elvira ya. Iya, berarti Dok harus memenuhi semua kriteria ya, Dok, baru bisa dikatakan personality disorder, Dok? Tidak harus semua, tapi sebagian besar. Jadi seperti misalnya OCPD, kalau yang OCPD ini dia ada 5 kalau nggak salah ya, 5 ya, minimal ada 5 ya atau 6 ya, 5 kalau nggak salah ada 5 dari 8 ini. Nah, jadi minimal ada 5 dari 8 gejala ini dia baru bisa kita bilang dia ini yang personality disorder ya. Jadi kalau masih 1 atau 2 ya masih kurang dari itu, dia masih namanya ciri kepribadian ya, personality trait ya. Baik, Dok, terima kasih banyak, Dokter. Iya, baik.
Oke. Oke, apakah masih ada lagi yang lain yang mau bertanya? Izin dok. Ya, Jeffrey, silakan. Apakah ada perbedaan spesifik dok dari introvert dan skizoid tadi dok? Kemudian satu lagi pertanyaan dok, mungkin nggak berhubungan dengan topik hari ini. Saya pernah baca literatur kalau orang-orang yang suka bicara sendiri itu dok, menandakan IQ-nya tinggi dok. Orang suka bicara sendiri? Iya dok. Oke, baik. Ya, Jeffrey, ya tadi pertanyaan pertama introvert, ya. Ya, itu kan istilah aja ya. Introvert itu untuk orang yang tertutup, ya kan? Suka menyendiri, ya. Jadi biasanya memang itu berasal dari orang-orang dengan ciri kelompok ciri atau gangguan kepribadian yang klaster A tadi, ya. Yang klaster A tadi, ya lebih spesifik lagi biasanya yang skizoid, ya. Yang ciri atau gangguan kepribadian skizoid, ya. Ya untuk tahunya tentu kita harus wawancara ya, anamnesis psikiatri ya. Nah, yang mana ya? Tapi biasanya memang itu ya. Tapi kan kalau secara mudahnya kan orang awam bilang ya dia tertutup, introvert gitu aja sih orangnya ya. Nah, seperti itu ya biasanya ya. Hanya masalah istilah aja ya, masalah introvert tadi. Sedangkan yang tadi bicara-bicara itu namanya autistic thinking ya. Autistic thinking. Nah, ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Jadi kenapa orang berbicara-bicara sendiri? Ya, itu kita harus tahu. Apa yang melatar belakangi seseorang itu bicara-bicara sendiri, ya kan gitu, ya. Nah, mungkin itu ada anggapan bahwa orang pintar, ya itu mungkin karena orang yang pintar itu kan dia punya banyak ide-ide ya, keinginan gitu ya. Keinginan, ide-ide, rencana-rencana ke depannya ya. Nah, itu kadang-kadang kalau ini tadi tergantung kepribadiannya. Ada yang suka mengekspresikan. Jadi kalau orang yang suka dia ini orangnya pintar, kemudian dia punya ciri kepribadian. Kita mesti bisa ciri lah ya, nggak usah sampai ke gangguan ya, supaya jangan langsung dianggap wah itu gangguan jiwa. Ya, ciri kepribadian. Jadi kalau ciri kepribadian itu kita semua itu punya ya kan, sifat-sifat ciri kepribadian tertentu ya kan yang mengarah kemana ya. Nah itu masing-masing lah ya, masing-masing kayaknya aku nih ke arah kemana ini ya kan, arah ke paranoid, arah ke skizoid, atau mungkin ke histrionik ya, jadi bisa ya. Ya bisa ya, asal jangan gangguan aja ya. Kalau masih ciri-ciri ya itu katanya semua kita itu punya ciri-ciri kepribadian mengarah ke ciri kepribadian tertentu ya. Nah itu biasanya kalau yang dia misalnya ciri kepribadian ya sifatnya itu yang mengarah ke kelompok B itu biasanya lebih ekspresif orangnya ya, lebih ekspresif jadinya dia kalau dia mikir gitu ya bisa sampai tercetus dalam ucapan ngomong-ngomong gitu ya. Nah, aku besoknya kayaknya bagusnya gini-gini karena kalau gini-gini ya gitu ya. Nah, jadi seolah-olah kayak bicara sendiri ya gitu ya kan. Ya. Tapi kalau orang yang pintar tadi itu ya dia masuk yang di kelompok A ya, di apanya ya personality trait-nya, ciri kepribadiannya sifatnya itu yang kelompok A, orangnya yang cenderung yang paranoid atau yang skizoid gitu ya. Dia biasanya nggak mau gitu, dia tidak ekspresif, dia menyimpan emosinya ya, jadi biasanya itu nggak ketahuan. Ya. Nah, jadi menurut saya bisa jadi ya itu memang betul ya, tapi hanya untuk orang-orang dengan pintar yang masih sehat, udah bilanglah sehat jiwa ya, yang punya ciri kepribadian yang kelompok B tadi ya. Tapi juga jangan lupa ada tadi mungkin udah belajar ya simptomatologi ya. Ada autistic thinking namanya ya, salah satu itu bisa jadi salah satu simptom, tanda dan gejala gangguan jiwa ya, terutama pada gangguan-gangguan psikosis, psikotik ya. Jadi contohnya skizofrenia. Orang yang skizofrenia ini hati-hati juga suka memperlihatkan gejala-gejala autistic thinking ini. Ngomong-ngomong sendiri dia ya. Nah, tapi tentu beda di sini latar belakangnya tentu bukan seperti yang tadi, tapi karena dia merespon dari apa? Dari adanya halusinasinya, ya, suara-suara halusinasi yang ada di kepalanya, itu biasanya direspon oleh si penderita tadi dengan cara ya ngomong langsung. Ya gitu ya. Ya, biasanya ini yang masih berat gejala-gejalanya ya. Dia nggak bisa nahan. Ya, tapi biasanya kalau yang sudah berobat, itu pelan-pelan dia sudah bisa mengendalikan. Jadi walaupun dia masih ada halusinasi, tapi dia bisa mengendalikan, dia tahu itu suara-suara halusinasiku, ya kan dia akan nggak mau lagi ngomong-ngomong. Tapi kalau pasien skizofrenia yang masih belum berobat, belum diobati, nah itu biasanya khas dia itu seperti itu ya. Dia punya autistic thinking atau autistic behavior namanya ya. Ngomong-ngomong sendiri
Ya, seperti itu ya. Nah, mirip nggak dengan anak autistik? Ya, mirip ya kan? Nah, kalau kalian ada yang pernah lihat anak autis. Nah, kalau kalian perhatikan, ada yang pernah jumpa lihat anak autis itu dia kan mainnya sendiri ya, bermain sendiri ya kan, autis. Jadi dia main-main sendiri, yang ngomong-ngomong pun sendiri aja ya. Nah, dia nggak mau memperhatikan orang lain, makanya dia nggak bisa berbicara dengan baik kan gitu ya. Nah, semua anak autis tuh nggak pandai bicara dia ya ngomong tak apa ya. Nah, dia bicara sendiri aja, nggak mau bicara dengan orang lain ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa saja itu sebagai gambaran dari orang yang punya apa ya, yang pintar lah gitu ya, kita bilang ya IQ-nya di atas rata-rata atau yang rata-rata boleh aja lah ya. Nah, tetapi juga jangan salah, bisa juga terjadi pada orang yang menderita gangguan psikosis seperti skizofrenia ya. Nah, jadi jangan salah ya. Walaupun memang ya tentu beda ya kalau penampilannya ya kalau yang skizofrenia ya, tapi jangan salah juga ya. Orang skizofrenia ini bisa aja itu pada tahap awal penampilannya masih cukup rapi ya, itu mungkin kalau sudah agak lama dia berkembang gejala, tapi kalau misalnya dia masih gejala-gejala awal bisa aja penampilannya masih cukup rapi ya, nggak nampak kayak orang gangguan jiwa yang berat seperti itu ya. Jadi kalau mau tahu ya tentu kita harus periksa, harus tanyakan, harus wawancara ya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya Jeffrey ya. Baik, terima kasih dokter. Iya, baik. Saya pikir ini udah lewat ya. Sudah lewat 15 menit, saya pikir udah cukup lah ya. Nanti ini mau istirahat lagi ya kan, soma ya, makan siang, sholat ya. Oke, saya kira sampai di sini. Sampai jumpa lagi.